Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang sifat-sifat eksponen ya. Oke, yang pertama yaitu A berpangkat 0 sama dengan 1. Oke. Jadi A berpangkat 0 sama dengan 1. Apa artinya? Artinya apapun bilangan di sini yang berpangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Contoh 2 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Contoh apa lagi? 5 pangkat 0 sama dengan 1. 23 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Bahkan 1000 pun berpangkat 0 itu tetap hasilnya 1. Jadi berapapun angkanya di sini, jika dia berpangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Jadi itu yang dihafal ya. A pangkat 0 sama dengan 1. A itu pengganti bilangan ya, variabel. Jadi apapun A-nya di sini, kalau dia berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sekarang sifat yang kedua yaitu A pangkat min N hasilnya adalah 1 A pangkat N. Nah, ini juga sering naik ini ya, sering muncul kalau ada soal-soal. Jadi apa maksudnya? Jika ada suatu bilangan berpangkat N, minus N ya, minus N, jadi berpangkat minus. Jadi A itu bilangan, N juga bilangan. Jadi jika ada suatu bilangan A berpangkat minus N, ingat ya, pangkatnya minus, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi ini pindah A pangkat N, tapi sudah hilang minusnya, tapi dia jadi 1 per ya, jadi 1 per A pangkat N. Contoh ya. Jadi sifat ini bersifat kebalikan ya. Dari ini ya, 1 per A pangkat N bisa berubah menjadi A pangkat minus N. Jadi contoh saya kasih misalnya 2 pangkat minus 3. Maka hasilnya adalah, ingat karena dia pangkat minus, maka 1 per 2 pangkat 3. Tetap ini yang diambil ya, 2 pangkat 3, minusnya hilang ya. Dia sudah jadi 1 per. Oke. Contoh lagi, 3 pangkat minus 1, maka hasilnya 1 per 3 pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Jadi 3 pangkat minus 1 sama saja 1/3. Oke. Nah, jadi misalnya ada 8. Misalnya 8 pangkat minus 1. Itu sama hasilnya saja dengan 1 per 8. Jadi ingat tugas yang kemarin yaitu menuliskan bilangan-bilangan berpangkat. Ingat 8 itu berapa pangkat berapa ya, bisa dikecilkan menjadi 1 per 2 pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau bersifat kebalikan, contoh ada 1/2. Ini bisa kalian rubah menjadi 2 pangkat minus 1. 2 kan satunya tidak ditulis ya. Nah, contoh lagi, 1/9. Nah, ini kan bisa berubah menjadi 9 pangkat minus 1. Oke, 9 kan bisa berubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2.
kan ada minus 1 di luar, maka 3 pangkat 2 kali minus 1 menjadi minus 2. Atau boleh langsung ya, boleh kalian langsung kalau mau langsung. 1/9 sama dengan 9 kan 3 pangkat 2 ya. Karena dia 1/, maka hasilnya pangkatnya negatif. Langsung saja ya. Contoh lagi. Berapa ya? Oke. 1/27. 27 kan lihat di catatannya, bilangan-bilangan berpangkat 27 itu sama saja 3 pangkat 3. Tapi karena dia 1/, maka 3 pangkat minus 3. Oke, paham ya sampai di situ ya? Oke. Kita lanjut. Sifat yang ketiga. Sifat ketiga yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi diperhatikan ya, jika ada A itu bilangan ya, M juga bilangan. Jadi jika ada A berpangkat M, ini kali ya, titik, dikali A pangkat N. Jadi perhatikan bilangan pokoknya, ini bilangan pokok ya namanya. Jika bilangan pokoknya sama, terus dia dikali, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. Ingat ya, jika bilangan pokoknya sama, A dengan A, artinya sama. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya saya aja, artinya perhatikan bilangan pokoknya sama, 2 dan 2 ya. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya, jadi diperhatikan bilangan pokoknya ya, sudah sama 2 dengan 2, maka pangkatnya saja yang dijumlahkan. 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Oke, jadi ini sifat ini berlaku jika bilangan pokoknya berbeda. Bu, jadi bagaimana kalau sifatnya bilangan pokoknya berbeda ya? Tidak berlaku ya. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, jangan kalian tulis 2 kali 3 6 pangkat 5, 2 tambah 3 5, salah ya. Jadi ini jawabannya tidak ada. Jadi jawabannya sampai sini saja. Ini yang sudah terkecil ya. Jadi tidak usah lagi dirubah karena ini bilangan pokoknya berbeda. Ya, jadi ada 2 ada 3. Jangan dikali 2 kali 3 sama dengan 6 berpangkat 5, ini salah. Jadi kembali lagi harus sama bilangan pokoknya. Kecuali ya, bilangan itu bisa diperkecil menjadi sama. Contoh, 2 pangkat 3 kali 8 pangkat 2 ya. Nah, Bu, ini berbeda ya, ada 2 ada 8. Tidak bisa Bu, karena ini berbeda. Nah, ini ada caranya. Nah, yang tadi kan tidak bisa 2 dengan 3 kan bilangan terkecil ya, jadi tidak bisa dirubah. Sekarang 2 pangkat 3 dikali 8, silahkan diperhatikan lagi bilangan berpangkatnya 8 itu sama saja 2 pangkat
3 ya. Nah, 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya, supaya bisa sama. Ingat ya pangkat di atas, berpangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat. Nah, perhatikan bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya ini dikali 3 kali 2 sama dengan 6. Bukan lagi di jumlah ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, nah ini sebenarnya sudah masuk ke sifat kelima ya. Sudah masuk sifat kelima, yaitu A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M kali N ya. A pangkat M berpangkat lagi N, jadi sudah berpangkat lagi, maka hasilnya A pangkat M dikali N, jadi dikali ya. Nah, sama modelnya toh. 2 pangkat 3 berpangkat 2, hasilnya 2 pangkat 6. Dari mana 6-nya? Ya dikali 3 kali 2. Oke, jadi diperhatikan sudah berubah ya. Nah, bilangan pokoknya perhatikan sudah sama, di sini 2, di sini juga 2. Maka perhatikan kalau sudah sama ya ambil 3 tambah 6. Ini kan kali ya, tambah. Maka hasilnya 2 pangkat 9. Maka 2 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkat 9. Jadi ini memang berbeda ya. 2 dengan 8, tapi 8 bisa dirubah. Kecuali tadi contoh 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ya, 3-nya kan sudah bilangan terkecil ya, tidak bisa kita rubah. Jadi jika berbeda dan dia bisa diubah, maka silahkan diubah menjadi yang terkecil ya. Oke, sampai di sini paham dulu ya.